Untuk sekali lagi bagi teman-teman yang masih di luar, saudara-saudara yang masih di luar, ayo segera masuk supaya kita akan memulai beribadah di sesi 5 ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita berdoa dulu ya Bapak Ibu untuk memulai sesi yang kelima ini. Biar Tuhan pimpin, memberkati, menyertai kita. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dalam rangkaian acara dari hari Minggu sampai hari ini. Di sesi 5 ini semua oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bisa hidup, kami bisa bernapas, Tuhan masih memberikan kekuatan, hikmat, akal budi untuk mengatasi semua apa yang kami lakukan. Semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Tuhan dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami yang menyertai kami. Terima kasih, pagi hari ini kami ingin memuji, menyembah Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa syukur sembahyang kami kepadamu. Kami siap memulai sesi 5 ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah hati kita, mulut kita, kehidupan kita sepenuhnya hanya memuji, menyembah Tuhan. Dia layak diterima pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kaulah
haleluya, memuji Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Saudara-saudariku yang perempuan, amin. Sungguh kami percaya Tuhan, haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai tanda penyerahan menandakan Tuhan. Kami sungguh mengandalkan Engkau Tuhan. Penghormatan kepadamu, mulutku penuh pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari
selama sesi demi sesi kita boleh mengikuti acara retreat ini, semua ada kemurahan Tuhan. Kita ada di sini, itu semua karena Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita merenungkan sejenak beberapa detik atau beberapa 1 menit. Kita merenungkan setiap firman-firman yang kita sudah terima. Apa yang sudah kita dapat selama 4 sesi ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan di sesi yang kelima ini. Biar Roh Kudus mengoreksi hati kita. Apa yang kita dapat dari Tuhan. Mari kita berdiam sejenak di kaki Tuhan. Izinkan Roh Kudus mengoreksi setiap kita. Roh Kudus meneliti setiap kehidupan kita. Dan biarlah hati, jiwa, roh kita tetap memuji, menyembah Tuhan. Karena Tuhan memang layak terima sembah. Layak terima pujian. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami bersyukur. Kami sudah melewati sesi demi sesi. Semua karena Engkau sudah pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kami pulang tidak sama waktu kami datang. Kami akan membawa api yang baru, roh yang baru dari Tuhan. Karena di tempat ini Tuhan membentuk kami, memperbaiki kami, memproses hidup kami. Setiap firman yang kami terima akan memulihkan setiap hati, jiwa, roh kami, mental health kami. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Jemaat Tuhan saja. Ini naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan pujian kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saya mengundang saudara-saudaraku berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.
kasih, biarlah sukacita surga Tuhan memenuhi setiap kami. Kami ingin bersorak-sorai, menari-nari untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus ambil alih ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus bekerja, firman Tuhan bekerja dalam setiap ibadah ini. Terima kasih, biarlah Kau bertata atas pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Sukacita surga. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di kegabaran yang berkat. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan yang berkat. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tanpa semangatku, akan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata berdiri. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergoyang. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya yang bergoyang. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, tanpa semangatku, akan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga akan kuasa Tuhan, sukacita Tuhan membentuk setiap kita. Kita percaya kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau sungguh baik. Sekali lagi, jemaat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya.
Haleluya. Kita akan siapkan hati untuk dengar firman Tuhan ya Bapak Ibu. Iya. Karena waktu terus berjalan, kita harus mengejar waktu Bapak Ibu, supaya kita pulangnya nggak terlalu kesiangan atau kesorean. Mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan di sesi yang kelima ini. Engkau sungguh baik. Kiranya damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan kita, menyertai dan memberkati kehidupan kita. Bersama Roh Kudus kita cakap menanggung segala perkara. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia
puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Sekali lagi jemaat Tuhan semuanya. Ya Allah, Kudus, ya Tuhan, Roh Kudus, tolong setiap kami. Saya mengundang saudara-saudariku berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Sudah buka hati kami untuk terima firman Tuhan. Biar di sesi 5 ini Tuhan bicara buat kami, buat melalui hamba-Mu yang telah Kau siapkan hati kehidupan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan dalam hidup kami. Baik firman yang keras, lembut, apapun bentuknya. Kami mau belajar terima firman Tuhan. Doa hamba yang paling terpenting Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami hanya menjadi pembaca, pendengar, penyampai firman. Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan buat hambanya.
bantuan tim multimedia tayangkan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Shalom. Katakan kanan kiri, siap dengar firman Tuhan. Katakan sama-sama, katakan sama-sama bejana. Sama-sama katakan tanah liat. Katakan sama-sama bisa dibentuk. Katakan sama-sama saya tanah liat. Katakan kanan kiri, ibu, bapak tanah liat, mas, tanah liat, lempung. Saya mau tanya, sebelah sini dulu. Siapa yang dulu waktu masih kecil atau remaja lah ngalami mecahkan benda yang mudah pecah, enggak tahu keramik, enggak tahu tanah liat, enggak tahu apa, milik mama atau milik papa yang mahal. Dan kita waktu masih kecil memecahkannya. Angkat tangan yang pernah memecahkannya. Bu Supini, cowek. Memang kenapa kalau cowek? Murah ta? Masih murah, iso gawe ta? Pernah mecahkan? Ceweknya siapa bu? Ibu. Terus ibu ngomong apa? Kok gak iso nyambel itu? Ngomong apa lagi? Sudah gitu aja. Cuma punya satu ta? Ya satu. Sekarang punya berapa? Ada lagi Bapak Ibu, dulu waktu masa kecil pernah memecahkan benda yang mahal milik papa atau mama. Patrick pernah? Pernah? Apa? Hah? Jam dinding. Loh, jam dinding masa tanah liat? Oke, gak apa-apa. Jam dinding. Terus siapa yang ngomentari? Papa atau mama? Papa. Ngomong apa papa? Ini. Nanti ngomong sama saya saja. Ada papanya Patrick. Ada lagi? Gak ada? Sebelah kanan ada yang pernah memecahkan tanah liat, keramik yang cukup mahal milik papa atau mama? Gak ada? Hah? Oh kacat, enggak, bal-balan, apa bola tenis itu. Pang! Terus yang keluar, oh lari. Oh enggak anu ya, datang. Pak D minta maaf, enggak ya? Enggak. Sekarang yang punya rumah yang kacanya pecah masih ada? Oh sudah meninggal. Dijual ke orang lain atau diteruskan anaknya? Datang nanti ya ke rumah anaknya. Minta maaf. Ada lagi? Pak Yundri, mecahkan apa? Keramik. Wow, keramik. Milik kakak. Kakak kandung. Lalu setelah pecah, kakak marah. Loh, memang mecahkan di depan kakak? Dilihat sendiri, kakak lihat sendiri atau oh gitu. Terus oke. Terus setelah tahu pecah kakak ngomong apa? Kakak ngomong apa? Setelah tahu pecah itu ngomong ke Pak Yundri apa? Ya apa sih kalau oke. Ya apa kok main bola di dalam rumah, main di depan teras dulu. Gitu aja sih, marah-marah. Oh nggak ada yang terlalu parah ya? Goblok. Apa ya?
Apalagi ya, biasanya ngomong apa? Nek ngamuk gitu. Ojo iki tok, kabeh pecahno kabeh. Enggak, kata-kata yang nyakit gitu loh. Yaitu yang saya ingat, goblok, larang itu. Nah, yang ngomong gitu lupa bahwa yang memecahkan itu lebih mahal dari yang dipecahkan. Saya ulang. Yang dipecahkan itu masih lebih murah dibandingkan dengan anak yang memecahkan itu. Yang memecahkan itu sangat-sangat berharga. Cuma satu-satunya di dunia. Sebagian kita anak-anak yang terluka karena kata-kata orang lain atau orang tua. Yang terluka, maaf ya nak, papa mama kita itu juga enggak sempurna. Baca sama-sama. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan mohon damai sejahtera. Kita kalau masih ada luka, ada pikiran yang sakit, tidak mengampuni masa lalu, tidak mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Waduh, kita kerja nggak enak, pelayanan nggak enak, nggak bisa maksimal gitu loh. Jadi papa mama yang nggak maksimal, jadi anak yang nggak maksimal, jadi hamba Tuhan yang nggak maksimal, jadi pelayan Tuhan yang nggak maksimal. Sementara ini boleh saya katakan penghalang terbesar itu diri kita sendiri. Musuh yang besar, yang kuat itu diri sendiri. Ayo kita sama-sama, Tuhan pulihkan aku. Hanya kita bersama Tuhan yang sanggup memulihkan hati kita yang terluka. Katakan amin. Bicara soal goblok itu saya pernah sakit hati ketika masih SD itu. Kalau di panti asuhan zaman dulu itu terkenal kalau pas mau Desember itu ada Sinterklas dan sweater pit yang hitam dulu. Saya nggak tahu persis, yang saya ingat itu pas kumpul-kumpul, ayo kumpul. Kedatangan Sinterklas dan sweater pit ya. Ayo harus gini. Wow, saya ini kayak pahlawan, kayak baik-baik berusaha membantu, ngatur. Maksudnya membantu sweater pit, Sinterklas mau ngatur anak-anak panti itu gimana? Oh saya kan anaknya pemimpinnya. Ya kan. Oh ayo kamu ngatur gini. Nggak dipuji, oh itu masih ingat sama saya. Sweater pit itu malah ngeplak saya. Lah apa kamu mikir-melo? Kalau nggak salah ya ngomong goblok. Kalau nggak salah ya. Wih itu sakit bertahun-tahun. Selain sakit hati karena sweater pit itu, saya enggak tahu orangnya itu siapa itu, saya mau cari itu. Kan hitam semua, enggak tahu ya. Jangan-jangan ada di sini. Selain hati saya sakit sama sweater pit itu, juga sakit hati sama semua yang di panti asuhan, kakak-kakak, senior-senior. Kok enggak ada yang bela saya gitu loh. Saya ini dikaplok, dikemplang, apa? Dikeplak. Dikaplok bagian kepala, keplak. Memang bahasa Jawa ini cukup mirip bahasa Ibrani Yunani ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Wow. Masalah terbesar manusia dosa. Ketakutan terbesar kita kematian kekal. Upah dosa adalah maut. Kalau kita syukuri itu ya, mensyukuri apa yang kita punya yang ada. Jangan yang enggak ada. Stop, berhenti yang enggak ada. Yang ada dulu. Wow, terima kasih. Aku punya Tuhan
Allah yang jadi manusia, Yesus Kristus. Yang sangat-sangat mengasihiku. Mati di atas kayu salib, menebus hidupku, mengampuni segala dosaku. Yang menguduskan aku, menyucikan aku, melayakkan aku. Bisa masuk dalam kerajaan surga kekal mulia selama-lamanya. Itu anugerah, itu kasih karunia. Roh kita terhubung dengan Tuhan. Kita berterima kasih Tuhan. Aku punya roh Allah. Sebagus-bagusnya, seindah-indahnya, sesempurna-sempurnanya tubuh kita. Tanpa hembusan nafas Allah. Tidak ada gunanya kita dikubur, di Megare, di Keputih, di Kembang Kuning. Ya tubuh penting juga, kita perlu bentuk. Kita perlu bentuk, sama-sama bentuk. Tubuh mau sehat atau sakit, keputusan kita. Kita bisa memilih minuman apa yang cocok untuk tubuhku. Makanan apa yang cocok untuk tubuhku. Katakan sama-sama, yang cocok. Sekali lagi, yang cocok, yang ada, yang baik untukku. Itu yang kita syukuri. Jangan, waduh, aku kok enggak boleh makan ini, enggak boleh minum itu yo. Itu enak itu, bisa makan ini, bisa minum itu yo. Jangan iri sama orang lain. Katakan sama-sama, jangan iri. Saya domba, ini macan. Tuhan tidak adil. Aku gak iso makan daging Tuhan. Itu enak ini macan iso makan daging. Aku makan rumput Tuhan. Jangan maksa. Wes babah, aku mau makan daging aja. Domba makan daging, mules. Sama aja macan. Tuhan kok enak yo domba makan rumput, aku makan daging aja. Wis tak coba makan rumput. Jangan. Di satu sisi kita tidak boleh ini, tidak boleh itu. Di sisi lain kita berpikir bahwa oh Tuhan baik, Tuhan adil. Kalau semua makan daging, tidak ada yang makan rumput. Semua makan durian, tidak ada yang makan pepaya. Ada banyak makanan, ada banyak minuman. Ben gak rebutan. Nah, katakan kanan kiri, jangan supaya gak rebutan. Ada yang makan nasi, ada yang makan singkong, ada yang makan telo, ada yang makan kentang. Supaya gak rebutan. Oh aku gak boleh dokter makan nasi. Aku enak makan nasi yo. Nasi goreng yo. Gak usah iri. Syukuri apa yang bisa kita makan, apa yang bisa kita minum, apa yang kita punya. Sama-sama katakan amin. Minta bantuan siapa ya main keyboard ya? Aaron boleh? Victor? Oh. Bu Kikin mau main keyboard? Tim Multimedia punya foto tanah liat ya? Briana? Ada. Pulihkan. Hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan
Gantian. Yang di atas juga. Sudah puas? Belum? Terima kasih, silakan duduk. Tangan Tuhan yang membentuk kita. Tuhan yang menghendaki kita lahir di dunia ini. Dan Tuhan yang menyediakan semua makanan minuman untuk kita nikmati. Dan Tuhan masih terus membentuk kita. Katakan sama-sama, saya mau dibentuk Tuhan. Gak seneng aku Tuhan. Oh, aku kok dibentuk kayak gini. Aku mau kayak itu. Kayak ini. Itu loh, mau kok gak pilih kasih Tuhan itu. Jangan. Kita hidup di dunia bukan untuk dinikmati oleh orang lain. Tuhan sendiri yang nikmati hidup kita. Aku seneng nak lihat kamu. Aku seneng nak lihat kamu. Aku seneng nak lihat kemampuanmu. Aku seneng nak lihat talentamu. Ini karunia aku berikan padamu. Aku seneng menikmati apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Aku bangga sama kamu nak. Oh, banyak kita lelah, capek, berusaha ingin jadi orang lain. Lupa untuk siapa kita hidup. Jiwa kita lelah, pikiran kita capek, sering pusing. Hati kita hancur. Yang jadi musuh kita Tuhan, bukan orang lain. Kita kecewa, marah, kepahitan sama Tuhan. Yang terlihat marah, kecewa, kepahitan sama sesama kita. Ditarik garis dari apa? Sebenarnya mau diusut-usut. Awalnya kita marah sama Tuhan. Kalau hubungan kita beres dengan Tuhan, pasti hubungan kita beres sama sesama kita. Ubah hatiku seperti hatimu. Ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu. Bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kudus dan hatiku, Tuhan. Roh sehat, sadar,
roh kita berasal dari Allah, ya terus berhubungan dengan Allah. Tubuh kita sehat, ya kita pilih makanan minuman yang cocok untuk kita, yang baik untuk kita. Kita tahu. Bukan karena enak, karena baik, karena sehat. Jiwa kita juga bisa dibentuk dengan membaca, mendengar, merenungkan siang dan malam dan lakukan firman Tuhan. Jiwa saudara, perasaan saudara, kehendak saudara sehat. Ada kata lain cuci otak, sama-sama katakan cuci otak. Bisa dikatakan yang terlihat sikap perbuatan kita bagaimana itu karena bagaimana selama kita hidup bertahun-tahun dari kecil kita membaca apa, melihat apa, mendengar apa, ya itu jadinya kita sekarang ini. Apa yang sering orang tua kita katakan, apa yang sering teman-teman sekitar kita katakan, apa yang sering guru-guru kita katakan, sikap perbuatan orang tua, sikap perbuatan guru-guru, sikap perbuatan senior-senior kita, teman-teman kita. Yang kita lihat, yaitu sebagian kita tiru. Bolehlah kita mulai sering cuci otak ya. Yaitu kita pilih, kita sekarang lebih bijaksana. Sekarang kita lebih pintar, pilih mana yang sehat untuk jiwa kita, pikiran kita. Supaya kita berpikir benar, supaya perasaan kita benar, supaya kehendak kita benar. Nasib kita bisa berubah loh. Nasib kita ditentukan oleh kita sendiri yang mempercayai firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan amin. Iya ngerti aku. Pendeta ngerti aku. Kalau Tuhan membentuk aku benar, kalau orang tuaku membentuk benar, kalau guru-guruku membentuk benar, lingkunganku membentuk benar, ya aku benar. Nah sekarang aku gak benar, gak baik aku, gak karuan aku hidupku. Ya gara-gara, gara-gara siapa? Sungkan ngomong gara-gara Tuhan, nyalakno Tuhan. Mulai rodok sungkan toh, dulu gak sungkan. Yo papa mamaku iki, papa mamaku. Iya sih gak sopan, hormat orang tua. Lingkunganku, kita maaf, sebagian kita masih sering cari kambing hitam. Jangan lihat kanan kiri, tidak ada sini. Mister alasan, Miss alasan, Mrs alasan, tukang apa telat, ban kempes. Oke lah, tidak apa-apa. Kenapa telat? Macet. Memang macet setahun sekali. Tiap hari macet. Ya berangkatnya lebih awal. Macet disalahno. Sebagian kita sudah melakukan ya. Ya saya salah, saya terlambat. Saya kurang bangun pagi. Nah bagus. Saya salah, itu tanggung jawab. Minta maaf. Nah, termasuk saya tadi terlambat. Ayo mau ngomong apa Pak Gembala, ayo. Alasan ngurusi Belisia, ngurusi mama mertua gitu. Nggak boleh, ya saya salah, saya kurang disiplin waktu. Ono digarap, gak lihat jam. Sudah ada susunan acara rundown. Loh ya apa? Sudah, ya wis jujur ya. Tuhan, ya apa ini aku salah bentuk ini aku Tuhan. Bejana aku gak bagus Tuhan. Ini kalau saya kasih ke
pecinta barang antik atau museum, mungkin saya belum pernah tanya ya, mungkin mahal ini. Ini mungkin dari papanya Mak Engkong. Kameramen, di zoom in. Oke. Ini saya dari mama saya nih. Rodok budak-budak ya. Eman nih Pak. Maaf ya Ma. Enggak apa-apa supaya diingat seumur hidup. Ini kayak kita yang merasa rusak, bobrok, najis, kotor. Kenapa saudara kita, teman-teman kita, anak cucu kita merusak diri, semakin merusak diri di jalanan. Lo ayu-ayu lo ganteng-ganteng emane endi papa mamane. Ndak bisa ngampuni papa mama, ndak bisa mengampuni masa lalu. Ada satu lagi foto. Bejana tanah liat atau keramik-keramik yang pecah. Ada ahlinya yang tidak membuang di tempat sampah. Opo gak berguna. Pecah, dirangkai lagi, dilem. Tidak cuma gitu. Garis-garis bekas pecahannya itu dilapisi emas. Saudara yang berkata, Tuhan aku rusak. Gak berguna aku Tuhan. Cocoknya aku ini di sampah. Tapi aku serahkan padamu Tuhan. Aku balekno, tak balekno. Ini aku dari Tuhan, Tuhan yang ciptakan aku. Aku rusak, tak balekno Tuhan. Bentuk aku, ubah aku, bentuk ulang aku. Ciri-ciri rusaknya masih ada. Tapi Tuhan kasih emas. Orang lihat tahu, oh ini mantan narkoba ini. Ini mantan pecandu pornografi ini. Ini pejinah ini. Dulunya tukang selingkuh ini. Masih kelihatan. Kita tidak bisa menghapus masa lalu. Ada pemuda yang pinter, biasanya juara 1. Dari keluarga cukup berada, bisa menyekolahkan ke Amerika. Nah, dia apa? Sifat atau apa ya? Perfeksionis itu. Wah, inginnya semua rapi. Semua baik, tidak ada cacat, ingin sempurna. Wah. Tapi capek ya, orang perfeksionis itu capek. Mirip-mirip kayak saya sama mama saya gitu ya. Kelihatan berantakan, kotor. Gak persiapan khotbah gak apa-apa. Yang penting rapi, bersih. Tidak ada sampah. Sepatu, sandal rapi, kursi rapi. Baju rapi. Koraan semua tercuci semua. Dirak semua. Baju semua cuci.
dijemur semua, sudah setrika semua rapi, sampai lali kerjaan yang utama. Capek ya profesionis itu, kadang-kadang nggak bisa memprioritaskan, mengutamakan yang lebih penting. Nah, salah satu pemuda ini dampak dari perfeksionis itu orang harus tahu aku baik-baik, orang harus tahu aku sempurna, orang harus tahu aku pinter. Yang paling dia takutkan, orang ngomongin gak baik tentang aku. Iku lha apa ku? Bisi-bisi, oh ngomongnya aku, waduh. Kamu ngomongin aku ya? Selalu ngurusi orang, bisi-bisi. Pusing memikirkan ngomongin aku jelek ya, itu. Wih, sampai miring. Sampai biasanya seneng main basket, biasanya seneng renang, biasanya seneng ini, seneng itu. Senang belajar, malas semua, terganggu jiwanya. Tidur sehari 14 jam, masih capek. Kadang-kadang tengah malam bangun, keringet dingin. Gitu loh. Jadi apa yang kita pikirkan, perasaan kita bagaimana, itu mempengaruhi jiwa kita, kesehatan jiwa kita. Kalau kita ingat firman Tuhan, Tuhan menerima kita apa adanya. Pikiran kita diarahkan, ku mau sepertimu Yesus, gitu. Nek kita gagal, jatuh, salah, ya sudah aku salah. Aku manusia yang tidak sempurna. Semua manusia di dunia ini sudah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ngaku itu. Kita semua sama-sama orang berdosa kok, ngapain pusing, ngomongin elek ya. Sampai sekolah luar negeri gak selesai, balik tambah izin kan. Haleluya. Boleh tutup mata sejenak. Katakan sama-sama, katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih, sama-sama katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih Engkau menerima aku apa adanya. Haleluya. Ini aku yang cacat, yang luka, yang sakit, yang kepahitan, yang hancur hati, yang najis, yang kotor. Tapi terima kasih. Darah Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan, memulihkan aku. Terima kasih. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Ubatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Boleh tutup mata, boleh tunduk kepala, sejenak kita merenungkan firman Tuhan.
mengatakan aku jelek, aku gendut, aku gembrot, aku hitam. Tapi terima kasih, Engkau sangat mengasihiku. Aku putuskan hari ini setiap hari mengasihi orang-orang yang menyakiti hatiku, yang sudah berkata salah terhadap aku, yang sudah merendahkan aku, yang sudah gak nganggep aku orang, menghina, memfitnah. Ya sudah, aku mau berhenti. Aku mau berhenti terus berusaha menutup mulut orang-orang yang jahat. Sudah, aku mau serahkan sama Tuhan. Yang penting apa kata Tuhan. Yang penting aku mengampuni, mendoakan, memberkati orang-orang yang bersalah. Aku mau terus memikirkan apa yang benar, memikirkan semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Kami mau pikirkan semua itu. Kami mau buang sampah-sampah dalam pikiran kami, dalam perasaan kami. Kami mau berpikir seperti yang Tuhan inginkan kami berpikir apa. Kami mau merasa seperti yang Tuhan inginkan. Kami mau merasakan apa. Kehendak kami, keinginan kami, cita-cita kami mau serahkan kepada Tuhan. Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Kehendak-Ku boleh tidak terjadi, yang penting kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan. Obatiku seperti hati. Kebaikan bagi kita semua yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Sehelai rambut tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dengar, Tuhan ingin katakan sesuatu. Nak, aku tahu engkau mengalami berbagai macam masalah berat dan banyak. Aku sedang mengujimu. Engkau akan muncul seperti emas yang murni. Katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Aku ingin membanggakanmu di depan banyak orang. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terima kasih. Kami semua simpan firman-Mu dalam pikiran kami, hati kami. Terus perkatakan firman-Mu. Dan terus izinkan firman-Mu hidup dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, kami percaya, bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang mengaminkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk.